Hai pemirsa, selamat datang di podcast Angkat Koper, obrolan singkat tentang koperasi persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dan menarik sekali, kali ini masih di ruang kaung Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pemulihan ekonomi di kondisi pandemi COVID-19. Kita sudah ada di tahun kedua, di penghujung tahun ini seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentunya supaya pemulihan ekonomi kembali kita bisa dapatkan terkait dengan UMKM, kemudian juga pelaku usaha. Tentunya ini sebagai salah satu yang mendukung pertumbuhan perekonomian. Nah, tentunya di sini beliau-beliau nanti akan membahas seperti apa pemulihan-pemulihan yang dilakukan karena dampaknya banyak sekali terkait di bidang ekonomi, kemudian juga sosial, politik, dan ini kondisi pandemi ini masih belum tahu berakhirnya kapan. Pastinya harus dipersiapkan upaya-upaya yang terus dilakukan. Koperasi sendiri sebagai soko guru perekonomian ini memberikan perhatian khusus kepada sektor-sektor yang terdampak, dan koperasi merupakan bagian yang penting di dalam perekonomian dan juga di roda perekonomian Indonesia di kondisi pandemi ini yang mengakibatkan banyak sekali koperasi yang terpuruk. Nah, seperti apa upaya yang dilakukan? Tentunya butuh karakter yang kreatif, inovatif agar terus bisa bertahan, bahkan untuk perekonomian bisa bertumbuh. Untuk itu nanti kita akan bahas di podcast Angkat Koprol, obrolan singkat tentang koperasi bersama dengan beliau-beliau yang sudah hadir. Yang pertama ada Ibu Dr. Randa Rita Nurmastuti MPD selaku anggota Komisi D DPRD DIY. Apa kabar Ibu Rita? Baik, selamat sore Mbak Agnes. Sibuk selalu Ibu ya menjelang akhir tahun ini? Ya, biasa. Tetap semangat tentunya melayani masyarakat Ibu ya. Baik, yang kedua ada Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi, MMA, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Apa kabar Ibu Siwi? Baik, sehat Mbak Agnes. Tentunya juga bahagia ya. Bahagia, meskipun banyak kesibukan program-program kegiatan yang terus dilakukan Ibu ya. Ya. Baik, yang ketiga ada Bapak Dr. Andes Biworo Yuswantana, MSI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. Apa kabar Pak Biworo? Baik, sehat. Baik, selalu ya Pak ya. Ini terkait dengan penanggulangan bencana daerah, kita harapannya sih PPKM level ini bisa terus turun, ya. Masyarakat juga terus menerapkan protokol kesehatan. Ya, yang diharapkan itu. Baik. Terkait dengan pemulihan perekonomian di era pandemi COVID-19, saya ke Ibu Rita terlebih dahulu. Ibu, kalau melihat dari Komisi D DPRD DIY ini kan yang melayani membidangi kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti apa program-program dan juga kesejahteraan masyarakat seperti apa yang diupayakan dari legislatif untuk pertumbuhan perekonomian? Gini Mbak, sebelum kita bicara pemulihan ekonomi, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah penanggulangan pandemi COVID-19 ini dulu. Jadi pemulihan ekonomi itu harus berjalan bersama-sama dengan penanggulangan bencana COVID. Nah, kita dari Komisi D bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang khususnya yang menjadi mitra kami, kemudian tidak tertutup kemungkinan dan kita lintas komisi, mitra-mitra lintas komisi. Kami mendorong program-program dari dinas-dinas terkait seperti misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, di situ ada program-program yang strategis untuk membantu masyarakat di era pandemi seperti ini, ya. Seperti misalnya pelatihan tata rias. Nah, make up artist ini kan sekarang lagi hits, lagi tren, ya. Jadi bisa anak-anak, remaja, kemudian ibu-ibu bisa kita berikan pelatihan ini melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar dia bisa memanfaatkan waktu di pandemi ini agar bisa membantu ekonomi keluarganya, ya. Kemudian misalnya untuk penanggulangan COVID sendiri yang harus kita atasi juga, Komisi D ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melakukan percepatan vaksinasi. Jadi kami langsung datang ke masyarakat
dengan membawa kuota 400 orang untuk percepatan vaksinasi. Jadi kadang ada masyarakat yang kesadaran vaksinasi itu masih rendah, ya. Maka melalui dewan-dewan ini diharapkan yang mereka menguasai sebutlah wilayahnya, maka dinas kesehatan ini bisa terbantu untuk percepatan vaksin agar kondisi masyarakat ini bisa segera pulih, bergerak untuk memulihkan perekonomiannya. Kemudian seperti Dinas Pendidikan dan Olahraga, ini juga sangat penting karena anak-anak ini sudah lama sekali tidak sekolah, ya Pak, Bu Siwi, ya. Anak-anak ini sudah lama sekali tidak sekolah. Main HP tapi untuk sekolah juga. Makanya ini harus bagaimana kita berupaya agar di situasi anak-anak tidak sekolah ini bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mereka. Iya. Baik, itu, jadi cukup itu dulu. Baik, itu untuk pendidikan dan juga untuk kesejahteraan tadi ada pelatihan-pelatihan Ibu ya untuk supaya punya keahlian lain, ya, di mana nantinya itu bisa untuk menambah penghasilan. Nah, saya ke Ibu Siwi terlebih dahulu, Ibu dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri, tentunya di bawahnya ada anggota-anggota yang pasti selama 2 tahun terakhir ini mereka terkena dampak. Seperti apa sejauh ini strategi yang dilakukan untuk mereka mengalami pemulihan kondisi ekonominya, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Agnes. Bicara terkait dengan seperti sore ini ya, kita bicara bagaimana sih sebetulnya dampak ekonomi, bagaimana pemulihan, kita bicara stressing ke koperasi gitu. Koperasi ini kan bicaranya lembaganya, bicara juga yang ada di dalam lembaganya itu gitu. Lembaganya seperti apa? Lembaga ini kan sudah ada koridor penilaian, ada Permenkopnya ya. Sehat enggak, dia aktif enggak, ini enggak. Pasti ini juga mengalami kontraksi karena di saat kita ini harus lembaganya ini jalan kemarin dengan adanya pandemi COVID, mereka masih belum bisa menjalankan sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada, regulasi yang ada karena ada keterbatasan. Maka kami di dalam melakukan pendampingan dalam rangka mereka harus tetap bangkit, harus tetap survive gitu. Ini kan ada 2 hal, lembaganya juga harus kita kuatkan pondasinya, kita kawal dan bagaimana isinya, dari sisi isi ini, dari sisi pengelolanya juga, bagaimana kita juga mengangkat mereka dari sisi kompetensi mereka. Yang selanjutnya terkait dengan anggotanya. Anggotanya ini notabene juga para pelaku UMKM, maka kita kuatkan bagaimana mereka itu aktivitasnya, bagaimana sisi produknya, bagaimana mereka harus punya inovasi, bagaimana mereka juga harus siap bertransformasi ke digital, karena kan dengan adanya pandemi ini semuanya harus siap untuk bertransformasi ke digital. Nah, ini yang kita lakukan. Pasti ini kita tidak sendiri, maka kami pun banyak melakukan kolaborasi dengan semua pihak gitu. Jadi ekosistem yang ada di koperasi ini memang dari keragaan koperasi ini kan sudah kita klasterkan, mana koperasi yang memang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang sehat, mana yang kurang sehat, jenis koperasinya, koperasi simpan pinjam, koperasi ini. Contoh di koperasi simpan pinjam di saat ada pandemi ini juga mengalami likuiditasnya menurun karena apa? Banyak yang anggotanya ngambil tabungannya, harusnya ngangsur. banyak meminjamnya tapi nggak pernah nyimpan gitu lah. Koperasi simpan pinjaman seperti itu. Tapi ini kan pemerintah hadir di mana banyak regulasi, banyak kemudahan seperti kami juga ada di kementerian itu ada lembaga LPDB, lembaga keuangan BLU-nya kementerian. Yang ini juga memberikan soft loan ya. Jadi yang bunganya juga sudah mengarah untuk lebih murah sekali kalau saya bilang gitu kan. Bahkan di dalam yang harusnya sudah mengangsur ini ada perpanjangan kan, ada PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, bahkan di Pemda DIY juga ada yang namanya PD gitu. Jadi ini dalam rangka mereka itu survive dulu, tapi tetap harus kita ajak untuk berkarya. Bagaimana nanti aktivitasnya? Nah, secara aktivitas kita akan menjalankan, mereka punya produk. Yang penting itu kan sekarang ini dalam rangka pandemi COVID itu kan alat produksinya nggak rusak, nggak seperti gempa banjir gitu ya Pak. Iya. Tapi ini kan pandemi yang kita itu musuhnya tidak kelihatan. Alat produksinya masih ada, tapi saat produksi pasarnya ada nggak? Nah maka kita pun mengarah, oh ternyata setelah kita lihat ini saat
masa pandemi di UMKM ini banyak mereka mengalami kontraksi dari sisi pemasarannya, maka kita pun masuk bagaimana kita mengajak Digital. mereka untuk membuat berprestasi, berkarya produk yang memang dibutuhkan di saat itu. Begitu juga saat mereka bersatu dalam sebuah lembaga yang resmi, badan hukum yang resmi adalah koperasi, maka ini kita kuatkan di sana, saling menguatkan, saling mendukung, dan yang memanfaatkan ya masyarakat. Kita sambil mengkampanyekan ini ada produk seperti ini. Dengan seperti itu kan inilah secara bertahap pemulihan ekonomi ini akan segera bangkit. Dari Pak Biworo pasti kan nanti akan bagaimana sih strategi, karena beliau ini yang terus langsung ke masyarakat gitu. Betul sekali. Baik Ibu Siwi, nanti kita akan bahas apa aja seperti apa inovasi yang sudah dilakukan dan tentunya ini juga nantinya akan terus diupayakan untuk mereka memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang lain yang mereka punya. Nah, saya ke Pak Biworo terlebih dahulu. Bapak kalau melihat penanganan pencegahan tentang kondisi pandemi seperti ini kan kita khawatir nih ya Bapak ya, pasti ada desas-desus nih gelombang ketiga. Nah, seperti apa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini untuk terus siap siaga mengatasi kondisi pandemi ini Bapak? Ya, yang jelas kita perlu memperbandingkan ya. Jadi situasi kita kan sering khawatir ada gelombang 3. Memang pernah gelombang pertama itu sekitar Februari 2020, gelombang 2 itu Juli Agustus yang sehari bisa 2.700 tambahan kasus positif ya. Dan ini kita sekarang melandai ya di bawah 50, di bawah 30 ya. Juga indikator-indikator yang lain ya, seperti positive rate kita cuma 0, berapa ya, sangat kecil lah. Nah itu kondisinya waktu itu ketika terjadi gelombang kedua itu kan belum ada vaksinasi. Kita belum juga siap tentang rumah sakit, tentang oksigen, tentang yang macam-macamnya ya waktu itu, sehingga kemudian berpacu waktu itu kita mencari oksigen pun kesulitan. Nah, sehingga kemudian kita pengadaan generator oksigen ya, oksigen konsentrator ya dan sebagainya, tambahan tempat tidur, pernafasan ya Pak. Itu semua ditambah sesuai dengan kebutuhan saat itu, yang puncaknya bahkan saat itu satu hari bisa 2.700 tambahan positifnya. Bornya sampai 99%. Nah, sekarang kondisinya kan kita sudah vaksinasi. Sudah ya tadi kesiapan infrastruktur untuk penanganan hilirnya itu sudah. Cuma memang pandemi Covid itu kan spesifik ya. Jadi beda dengan bencana. Kalau kita bicara penanggulangan bencana itu kan ada masa pra bencana atau tidak ada bencana, itu namanya kesiapsiagaan dan pencegahan. Ya, ada masa darurat, ketika terjadi ada masa pemulihan atau pasca bencana. Nah, kalau dalam COVID, pandemi Covid ini semuanya simultan. Jadi pencegahan akan memengaruhi penanganan darurat. Penanganan darurat akan memengaruhi pemulihannya seperti apa. Betul. Makanya di awal-awal dulu juga sudah ada skema ekonomi ya. Dengan si Bakul dulu di awal-awal. Dengan si Bakul, dengan pemberdayaan masyarakat dengan Pak Biworo. Itu saat ini kita itu masih status tanggap darurat. Tapi juga dilakukan upaya-upaya pencegahan, vaksinasi, juga kemudian pemulihan ekonomi. Jadi ini simultan, jadi akan saling mempengaruhi. Ya. Ketika gagal kita di pencegahan, ya, akibatnya nanti bisa jadi kemudian melonjak lagi yang kasus positif, penambahannya. Tentu kemudian pemulihannya tambah lama. Kita akan ada pengetatan lagi, ada pembatasan lagi lah. Ekonominya mana dulu ini? Ya, ekonomi dulu apa kesehatan dulu Pak? Simultan. Simultan ya. Artinya ketika kita mau bergerak kembali ekonominya, ya mau nggak mau kita harus ikuti dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan. Ya. Kadang begini nggak Pak Biro, kita sudah merencanakan begini, tiba-tiba kejadian begini, kan harus kita ubah semua itu, ya kan? Iya, makanya ini kan simultan kan, ya, betul. Karena bersamaan. Ya, makanya pemulihan ekonomi, pengembangan ekonomi juga tetap harus dalam koridor untuk pencegahan itu. Ya. Di saat pemulihan ekonomi itu di dalamnya disisipi bagaimana protokol kesehatan itu menjadi sebuah kebutuhan juga ya. Supaya tidak terjadi. Mudahnya mungkin silahkan datang ke mall belanja, tetapi di situ harus prokes, peduli lindungi, harus pakai masker, harus ada pembatasan
pengunjung dan jarak itu Iya. harus dilakukan. Apalagi nih nanti akhir tahun ya Bapak, meskipun cuti bersama sudah ditiadakan, tapi kita nggak bisa pungkiri nih Pak, ya kan Yogyakarta selalu akan datang untuk Yogyakarta menjadi destinasi wisata, itu akan berpengaruh tentunya dengan perekonomian ini juga pasti akan jadi pertimbangan juga. Jadi kalau saya sering mengatakan, oke, wisatawan silakan datang, fulus silakan datang, virus jangan. Maka kalau Artinya virus apa? jangan harus tertib di protokol kesehatannya itu. Makanya kemudian orang yang berpotensi membawa virus harus kita cegah. Iya. Makanya di perhubungan ada one gate system. Betul. Bisnya di screening. Ada nggak? Ada berapa persen yang belum vaksin nih? Kalau lebih dari 10%, oke silakan balik. Ini akan bakalan membawa virus nih. Betul, karena kan di Jogja aja kita di DIY sudah memaksimalkan menularkan. Iya, vaksinasi sampai 90%. Sudah 94% kita. Nah, Iya. kalau yang datang belum vaksin ya tolonglah pengertiannya Ibu ya. Nggak ada manfaatnya juga Iya. gitu, nggak ada apanya ya, nggak ada artinya kalau kita sudah 94 tapi ternyata virusnya dari luar, kita nggak tahu ya itu virusnya datang di situ. Jadi Akhirnya yang kita bangun untuk pemulihan ekonomi sektor wisata itu justru bisa merusak di Jadi pandeminya. sebenarnya penerapan protokol kesehatan, penerapan peduli lindungi justru kemudian apa? Supaya aktivitas ekonomi bisa berjalan dalam koridor yang aman. Nah ini yang saya kira. Jadi ekonomi yang ramah, ekonomi berkelanjutan ya Pak ya. Iya. Berkelanjutan itu kan tidak sekarang sudah was-was ini. Waduh ini di luar negeri nih di di Eropa Jerman. ini kan sudah di Jerman ini bagaimana ya ini. Kita tidak hanya was-was, harusnya kita merefleksi. Oh kalau gitu kita jangan melakukan seperti itu. Kalau gitu kita akan down lagi kan gitu. Iya. Nah, ini memang harus punya kesadaran satu sama lain, tidak hanya dari pemerintah dan juga anggota dewan, tapi juga masyarakat ya Bapak ya, sinerginya. Makanya sejak awal kan Bapak Gubernur mengambil kebijakan bahwa dalam penanganan COVID ini kan masyarakat sebagai subjek. Karena memang dulu di awal-awal ketika ditanya, ini kita akan perpanjangan sampai kapan? Tergantung jenengan. Tergantung masyarakat, kalau kita semua kita mau kapan gitu loh. Kalau kita kemudian AB dengan masker, AB dengan protokol akan lebih kesehatan cepat tentu ya. akan panjang. Tapi kalau Kalau AB kemudian ya kita panjang, disiplin, ya, kita betul. vaksinasi, prokes ya semoga melandai seperti sekarang. Baik, nah terkait untuk punya kebiasaan baru ini di kondisi pandemi untuk pertumbuhan ekonomi, salah satu sektor yang tidak bisa kita lupakan ini adalah untuk digitalisasi Ibu ya. Memanfaatkan internet baik itu untuk memasarkan produk, kemudian juga untuk mengakses, baik itu juga nanti kalau penerapannya untuk wisatawan adalah peduli lindungi yang datang gitu. Nah, seperti apa dari Dinas Koperasi dan juga UKM ini terus mengupayakan supaya mereka melek digital Ibu, karena kan itu tadi kita awalnya mungkin sebelumnya sudah mulai memanfaatkan marketplace dan yang lain sebagainya, cuma mungkin ada beberapa yang masih awam nih, belum terbiasa. Nah ini kan tiba-tiba kondisi pandemi semuanya serba digital, pembayaran juga digital Ibu ya, gimana Ibu dari Dinkop sendiri? Ya pastinya kan kita proses ya, kita tidak bisa instan gitu. Jadi pertama pasti kita akan melihat keragaan mereka. Keragaan itu dari sisi saya sering kemana-mana menyampaikan data ini penting. Maka di Sibakul itu menjadi satu data. Harusnya kan satu informasi data tunggal gitu. Dalam arti saat kita tahu keragaan mereka akan kita bawa. Suka nggak suka, mau nggak mau kita harus bertransformasi ke digital. Tapi kan antara mereka satu dengan yang lain ini beda-beda kemampuannya. Maka kami pun melakukan pembinaan sesuai dengan kondisi mereka, permasalahan mereka. Ada yang memang mereka kelasnya sudah advance, maka mereka juga sudah ini sudah tinggal nge-push, bahkan mereka kita dorong untuk menjadi membina yang di bawahnya. Ini salah satunya karena kita sendiri kan nggak mungkin dengan yang sudah gabung di Sibakul itu 300.000 ya, kita nggak mungkin dengan itu. Tapi kita secara bertahap kita juga mengondisikan dalam arti kebutuhan lebih IT itu untuk apa? Salah satunya kan yang memang sekarang diangkat benar-benar teman-teman UMKM untuk pemasaran, untuk promosi. Saat mereka memasarkan, saat mereka mempromosikan, ini kan butuh sebuah konten yang tidak hanya memasarkan produk kalau orang Jawa sak-sae gitu. Maka kami pun siapkan
produk yang jenengan Bapak Ibu untuk promosikan, untuk pasarkan ya harus yang qualified, harus mempunyai kualitas, legalitasnya jelas. Jadi kurator, Maksudnya, menarik. semacam kurator ya, Pak? iya, gitu. Kita kuratornya dan memfasilitasi saat kita mereka itu belum ada legalitas sisi produknya, mungkin seperti ini, udah ada PIRT-nya belum. Nah, ini kan juga kita di masa pandemi ini kan quality experience dari para konsumen pasti akan beda gitu. Jadi, minimal ada PIRT-nya. Ini kan sudah dijamin, berarti bagaimana mereka berproses. Meningkat lagi saat kita ini produknya bagaimana ini. Ini harus halal. Kita tidak hanya nyuruh, yuk kamu PIRT ini halal. Maka Pemda pun hadir. Kita menjadi kemampuan mereka saat mereka kontraksi ekonominya pasti akan beda ya. Maka kita melakukan bimbingan dan sekaligus memberikan fasilitas untuk mensertifikasi. Biayanya yang nanggung Pemda. Begitu juga kita naik luka halal. Ada yang saat pandemi ini kan karena kita ada mobilitas yang dikurangi, social distancing, physical distancing harus di rumah gitu kan, produk-produknya kita mungkin produknya yang awet gitulah gitu. Nah, itu kan bisa di frozen, ada yang di kaleng gitu. Kaleng contohnya ini kan harus ada izin edarnya. Maka kami pun sinergi dengan lembaga-lembaga terkait. Bagaimana ini harus kita fasilitasi minimal mereka saat itu melindungi konsumennya. Konsumen merasa nyaman saat kita memanfaatkan produk-produk UMKM yang sudah terkurasi dari sisi legalitas maupun kualitasnya. Tapi selain itu kita juga lebih kalau UMKM ini mau naik kelas karena yang pandemi ini kan tidak hanya Indonesia ya Pak. Iya, Di luar kan juga nah ini justru kita ini banyak juga potensi yang ada di masyarakat kita, di UMKM kita tuh banyak diminati juga, banyak yang meningkat. Terutama kemarin tuh yang sifatnya herbal itu. Bisa naik pesat sampai 300% karena semuanya kemarin pengen imun. Nah, itu kan. Ini harus kita siapkan, mereka juga jangan mengurangi dari sisi kualitas gitu. Wah, mentang-mentang banyak yang minta langsung bikinnya kan orang Jawa sak-sae gitu ya. Tapi ini. kemarin yang wedang ubuh itu, Wedang ubuh. sekarang omsetnya menurun nih setelah Maladai kasus. Dan ini Asal gimana jangan ya Pak? mendoakan naik lagi ya Pak ya. Harus ada strategi lain nih, maksudnya udang ubuhnya mungkin dibuat Itu dengan menjaga ketahanan tubuh nih ya. Sekarang sudah terjaga belum ini karena sudah terjaga. Nah, itulah sebetulnya yang kita arahkan, jangan sampai konsumen itu hanya butuh sesaat, akan kangen dengan produk kita kan. Oh, ini kayaknya menarik deh itu. Satu itu, yang kedua kita dampingi juga bagaimana mereka itu juga mempunyai hospitality saat memelihara, kalau memelihara atau menyapa dari konsumennya. Bu Rita mungkin dulunya membutuhkan wedang ubuh, kok Bu Rita lama sekali ya nggak pesan saya disapa, gimana Bu ya gitu kan, sehat kan Bu, kami punya produk baru loh, syukur-syukur dikirimi dulu ya Bu ya. Nah nanti Bu Rita kan wah ini banyak Sudah personal ya. relasinya. Bu Rita ini juga menjadi target market yang akan menjadi agen-agen untuk marketnya. Ini kan secara tidak langsung seperti itu. Nah inilah yang sebetulnya kita tumbuhkan terus dan bisa secara informal, bisa juga secara formal dengan beberapa skema. Saya sering nyampaikan skemanya dengan apa? Dengan di kelas mungkin mengundang beberapa yang praktisi yang sudah pengalaman. Dengan mentoring, kami kebetulan ada PLUT di sini, Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang di situ juga para konsultan hadir. Dengan coaching, kalau coaching kan biasanya sebetulnya yang mau kemana, saya itu mau kemana tuh yang paham kan beliaunya sendiri, para pelaku sendiri gitu. Nah ini yang di saat kontraksi memang mereka butuh teman. Saat sendiri di rumah, aduh kayaknya seperti ini ya, nah tapi saat ketemu dengan sama-sama yang punya kena dampak akan bangkit lagi lah seperti itu. Baik, jadi memang dengan adanya pandemi ini mau nggak mau harus berinovasi menangkap kebutuhan pasarnya seperti apa betul. Ibu Market ini seperti apa gitu. Mensiasati situasi. Kemudian membangun komunikasi yang efektif. Betul. Inovasinya bisa produk itu dengan turunannya. Justru bisa juga ada yang tadinya fashion bergerak menjadi kuliner. Ya ini kan tergantung, ini kan inovasi yang penting dia tumbuh dulu, bangkit dulu, nggak apa-apa, tapi jangan asal-asalan. Betul, tetap nanti akan didukung juga untuk kualitasnya, legalitasnya dan itu semua nanti ada dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY Ibu ya, memberikan fasilitas-fasilitas khususnya untuk legalitas. Saya ke Ibu Rita nih, seperti apa Ibu kalau yaitu tadi berbicara tentang koperasi ini kan dianggap sebagai soko guru perekonomian. Nah, seperti apa dari legislatif memandang upaya untuk
tadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari mitra kerja komisi, koperasi ini kan mitra kerja komisi B, Bu, ya Bu Siwi ya. Tetapi bahwa kami di komisi D itu juga melakukan upaya-upaya untuk karena setiap dewan itu kan punya sebutlah konstituen ya, punya masyarakat yang kita wakili. Nah, dari situ kita setiap kita terjun ke masyarakat, karena kita juga pernah bekerja sama dengan Dinas Koperasi ini untuk kegiatan Sibakul. Nah, disitulah kita menyampaikan kepada masyarakat untuk betapa pentingnya koperasi ini. Tetapi seperti yang disampaikan Bu Siwi tadi, koperasi ini kan harus hidup dari dan untuk anggotanya. Jangan kita tadi rajin meminjam, ya Bu. Nggak pernah nabung. Tidak pernah nyicil. Nah, ini kan harus kita berikan kesadaran, kita berikan edukasi kepada masyarakat itu bahwa ya kita yang harus menghidupkan gitu. Tetapi mungkin memang di situasi pandemi ini memang semuanya kan terdampak ya Mbak ya. Jadi kita mungkin bisa pinjam, tetapi untuk menyimpannya atau membayarnya agak sulit. Jadi dari kami, dari Dewan akan selalu bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk mengedukasi masyarakat. Bagaimana kita dalam situasi yang sulit ini untuk berupaya bangkit. Dan kita tidak perlu khawatir karena jika kita tidak bisa atau tidak tahu, kita punya dinas-dinas yang bisa membantu kita, siap membantu kita. Kadang-kadang masyarakat itu kan hanya karena mereka tidak tahu bahwa oh iya kita punya, kalau kita mau latihan menjahit misalnya, masker itu kan sempat sulit sekali didapat dan mahal sekali, ya mahal. Akhirnya banyak yang buat masker kain kemarin. Padahal ternyata itu dibuat sebenarnya kan sangat sederhana. Nah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian dari Komisi B sendiri itu juga ada bantuan mesin jahit. Nah sehingga kan dia bisa memanfaatkan minimal untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Nah kalau produknya bagus kan kita bisa masuk ke atau mungkin ke kelurahan. Nah kalau ini dikelola dengan baik, diberikan pelatihan, diberikan bimbingan, kemudian ada koperasi di pedesaan, nah itu kan bisa masuk dalam untuk membangkitkan perekonomian di masyarakat desa itu melalui koperasi-koperasi yang ada. Gitu. Baik, pelatihan masih terus dilakukan berarti ini Bu ya? Masih terus. Jadi apa yang disampaikan tadi Bu Rita sama ini kan bagaimana sebetulnya kan kolaborasi ya. Bicara terhadap mitra gitu kan. Kalau kita bicara koperasi ini kita juga tidak lepas dari banyak Dinas Tenaga Kerja. Betul. Dinas Tenaga Kerja ini kan punya binaan industri ya. Di situ juga banyak karyawan atau koperasi karyawan. Dari sisi bagaimana meningkatkan produktivitas karyawan, ini pasti dari Dinas Tenaga Kerja adalah fungsinya. Tapi bagaimana meningkatkan kelembagaan dari koperasi karyawan itu ada di ranah kami. Inilah bentuk bagaimana kita akan meningkatkan produktivitas dengan lembaga yang menaungi para karyawan untuk kita rentang kendalinya ini akan lebih mudah. Bicara terkait bagaimana penumbuhan wirausaha, kita juga menemukan wirausaha baru melalui yang di pendidikan, maka kami pun bekerja sama dengan Dinas Pendidikan gitu. Bagaimana kita menyikapi terhadap pemulihan ekonomi, maka kami dengan Pak Biworo di BPBD di saat ada pandemi Covid, kami juga melakukan pemberdayaan para pelaku usaha maupun koperasi. Contoh pembuatan masker. Pak Biworo saat itu kan bagaimana ini pemulihan ekonomi itu dilihat dari sisi kesehatannya untuk masyarakat biar bangkit, maka dibutuhkan masker. Maka maskernya bukan kita beli di pabrikan ya Pak Bia, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat para pelaku ini yang mengalami kontraksi. Maka kami membuat masker yang ini kami akan serahkan ke Pak Biworo. Sekarang di akhir ini kami ada peti jenazah ya Pak ya. Ini menyerahkan peti sampai buat peti jenazah. Ya itu tadi Pak menangkap kebutuhan. Selama 30 tahun kerja baru sekarang kantor ada peti jenazah. Kenapa ini? Karena kami ini juga ada koperasi yang Bu, kami ini koperasi mebel yang ini tidak bisa aktif, minimal bisa tenaga kerja kami itu tidak dirumahkan. Akhirnya membuat apa peti ini? Jenazah, Bu. Saat kita
COVID-nya tinggi-tinggi itu langsung kebutuhan peti jenazah tinggi. Kebutuhan peti jenazah kalau kursi tamu karena kan peti jenazah ternyata banyak ini peti jenazah yang butuh nggak, saya itu butuh ya sudah peti jenazah. Sekarang Pak Biworo ini yang ini di saat masyarakat ini juga perlu sebuah imun dari sisi asupannya, maka kami pun ada koperasi susu, maka kami pun membuat masyarakat itu untuk memproduksi koperasi susu. Nah ini kita kerjasamakan dengan apa yang ada di masyarakat di saat vaksin nanti kasih susu. Untuk nakes juga nih. Untuk nakes rumah sakit disuplai dengan susu. Ya gitu. Iya. Dinas pertanian itu ya. Iya. Biar staminanya kuat ya. Karena menangani pasien COVID kan juga perlu stamina. Ya, itu makanya ini kan saling mengisi, saling keterkaitan. Di saat ada pandemi, pariwisata nggak buka. Mereka harus berbenah kan gitu. Harus berbenah dengan apa dan memperbaiki destinasi tempat wisatanya. Maka saat sekarang kalau dulu itu datang ya sekedar datang, tapi sekarang harus cuci tangan. Nah, ada nggak ini wastafelnya? Maka kita juga punya koperasi yang membuat wastafel dari keramik, maka kami pun serahkan Pak Biworo serahkan lagi ke pariwisata gitu. Wah, ini memang itu tadi dari kemampuan dari Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong ayo lihat apa yang menjadi kebutuhan. Iya. Kemudian ya itu tadi ada sinergi ya Bu, sehingga penyalurannya juga mereka bisa mendapatkan kemana nih harus disalurkan produk-produknya gitu ya. Kan melalui dewan-dewan Mbak. Iya. Iya kan Bu? Iya. Kita memberikan bantuan-bantuan itu fasilitas dari dinas-dinas terkait memberikan bantuan-bantuan alat kesehatan. Iya baik. Jadi saya ke Pak Biworo terlebih dahulu ya Pak. Ini jadi pengalaman baru ya Pak. Adanya peti jenazah. Mbak Agnes perlu nggak? Nanti dulu masih panjang Ibu. Jangan dulu Bu. Di lainnya itu kalau ada bantuan. Makanya jangan malam-malam ke BPBD ya. Sekarang agak horor ya Pak. Warnanya apa Pak kalau boleh tahu biar kita bisa lihat ya. Biar ini jadi mengingatkan kita juga ya, mengingatkan kita harus hati-hati. Pak Biworo kalau di sana ingat ya udah deh langsung hati-hati. Taat prokes supaya tidak masuk ke situ ya kan. Baik. Berarti memang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terus melakukan strategi ya Pak biar bisa untuk pemulihan ekonomi. Sejauh jadi ini kan di masa-masa ini terutama juga di awal-awal kita identifikasi kan kebutuhan yang langka saat itu kan. Pada saat itu kita cari masker saja sampai Surabaya. Iya. Sampai Solo. Sampai Surabaya. Maaf. Nah, kenapa itu kemudian tidak berdayakan? Iya. Saya kira itu kemudian yang kedua kan kita itu membangun ruang supaya kemudian aktivitas itu bisa berjalan. Nah, ruang itu ya tadi dengan penerapan kesehatan itu, protokol kesehatan itu. Baik. Nah, untuk menjelang akhir tahun ini ada strategi apa Pak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk terus mengatasi supaya itu tadi pertumbuhan perekonomiannya tetap bisa kita alami, tapi juga penambahan kasusnya tidak bertambah lagi gitu? Ya, BPBD itu kan di sekretariat Satgas ya. Tentu tugas itu akan terdistribusi ke bidang-bidang. Ada bidang kesehatan, ada bidang perubahan perilaku, ada bidang penegakan hukum ya. Karena sekarang kita berusaha supaya kemudian ruang itu terbuka melalui upaya-upaya vaksinasi, anggaran kita banyak dorong untuk pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan segmennya. Jadi misalnya Dinas Kebudayaan dia mengadakan vaksinasi untuk pelaku-pelaku budaya. Dinas Perhubungan untuk sopir-sopir, untuk andong dan sebagainya. Ini supaya kemudian semua memastikan bahwa mereka sehat ketika melayani wisatawan, ya, ketika beraktivitas dan sebagainya. Itu yang kemudian juga penegakan hukum ya. Kenyataannya kan orang berwisata ketika dia kumpul itu biasanya cenderung untuk lalai, abe. Mungkin rekreasi kok ada batasan-batasan gitu. Lama nggak ketemu ya Pak ya. Lama nggak ketemu. Apalagi kalau sudah foto selfie ya itu sudah lupa. Kalau nggak kelihatan wajahnya nggak itu senyum, juga ada maskernya dibuka dulu makanya gitu ya di situ Pak. ada Satpol PP, ada TNI, ada Polri ya. Juga yang lain pendidikan juga terkait dengan PTM dan sebagainya. Baik, artinya semuanya mengidentifikasi untuk kemudian melakukan upaya-upaya jangan sampai momentum. Jadi akhir tahun ini kita jadikan momentum untuk menggeriatkan kembali ekonomi, tetapi juga kita jaga jangan sampai itu menjadi
trigger untuk tumbuhnya kasus-kasus baru. Baik, jadi memang Satgas akan tetap bertugas ya. Iya. Jadi jangan lengah gitu. Oh nggak ada bakal. Wah ini Di udah rame. perhubungan mengadakan tadi one gate system Iya. penyekatan. Jadi bis yang sudah lolos verifikasi dia akan dikasih stiker. Baik, Supaya ada aman. screening Ada dari screening, ya. Dinas Perhubungan, Objek kemudian wisata destinasi disiapkan dari sisi Peduli Lindungi. peduli lindungi, kemudian juga infrastrukturnya untuk penerapan prokes itu juga. Baik, jadi dari semua segmen tentunya Ya, nanti akan ada harus bergerak kolaborasi. semua Baik. bersama ya. Nah ini kalau melihat mungkin yang sedang menyaksikan ini Bu Siwi ya, anggota dari Dinas Koperasi dan UKM, kemudian saya mengalami kondisi perekonomian yang mungkin sedang terpuruk. Nah apa sih yang mereka bisa dapatkan? Apa pertama mungkin supaya bisa mendapatkan bantuan, mendapatkan pendampingan, langkah apa yang bisa mereka lakukan Ibu? Ya, jadi gini, di saat ada pandemi seperti ini kan yang terpuruk para pelaku ya. Kalau bicara koperasi ini banyak yang mengalami. Tadi kan dilihat bagaimana likuiditasnya, kalau dari simpan pinjam bagaimana terkait dengan manajemen yang ada di sana aktif, yang tadinya aktif menjadi mungkin pasif gitu. Nah, salah satu apa yang dilakukan oleh Pemda DIY kemarin kita Pak Gubernur melalui dana keistimewaan hibah kepada koperasi. Hibah kepada koperasi ini bukan pinjaman ya, yang sering terjadi kan kok Pemda DIY ini baru terpuruk kok malah Suruh justru minjem. ngasih pinjaman. Padahal ini enggak pinjaman. Yang Hibah. namanya hibah ini untuk koperasi. Dalam arti koperasinya ini biar bangkit. Untuk siapa ini? Untuk anggotanya. Maka kami pun menyusun sebuah juknis di dalam nanti koperasi yang kemarin mendapatkan hibah ini kan tatarannya ada 25 juta, ada yang 125 juta, ada yang 250 juta. Ini dibantukan atau dipinjamkan kepada anggotanya yang kita atur bunganya juga 3%. Selama masih ada pandemi masih ada PPKM dalam tanggap darurat ini belum mengangsur. Artinya mereka ini akan memanfaatkan pinjaman ini untuk aktivitas dari sisi perekonomiannya mereka, karena tidak seluruh koperasi, kita ada 114 koperasi yang kemarin dikucurkan hibahnya ini kepada koperasi yang notabene anggotanya ini di wilayah mereka beraktivitas ini kena dampak PPKM, otomatis mereka akan berhenti kan seperti itu. Iya, Nah iya. ini kan kita lakukan bagaimana koperasi. Selain itu setelah nanti mereka itu sudah bagian yang memang secara aturan sudah mengembalikan yang pinjam anggotanya ini bukan kembali ke Pemda tapi kembali ke koperasi. Akhirnya apa? Koperasi ini akan bangkit lagi. Mereka mendapatkan support suntikan lagi kan, dan tentunya ini yang kita dampingi bagaimana sebetulnya dari sisi manajemen mereka, bagaimana kompetensi dari sisi pengelolanya, Artinya manajernya. mereka harus ada laporan pertanggungjawaban juga Ya, Ibu ada laporannya. Kan paling lambat 1 bulan setelah kita mendapatkan mereka harus melaporkan sejauh mana uang ini dimanfaatkan. Karena di dalam kita menyalurkan atau kita memanfaatkan keuangan kan kita harus sampaikan benar-benar dimanfaatkan, tidak hanya sukses saat menyalurkannya, tapi bagaimana mendampingi pemanfaatannya dan bagaimana nanti sukses untuk pengembaliannya gitu. Pengembalian itu dalam arti pengembangannya mereka kan gitu. Mereka harus berkembang. Mereka mengembalikan bukan berarti terus nanti akan terjerat hutang, enggak. Justru inilah betulnya. Maka yang dinilai itu tidak hanya dari sisi koperasinya saja, kami pun di dinas yang terkait ini juga punya tanggung jawab karena akan melihat terhadap before afternya saat belum dikasih bantuan ini koperasinya seperti apa. Mereka mengalami keterpurukan, tapi setelah dikasih bantuan mereka ini seperti apa, maka kita punya fungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi di sini. Jadi ini yang terus kita lakukan, dan sekarang kami di dalam koperasi ini kan juga punya target bagaimana memodernisasi koperasi. Kita ada target transformasi digital ini akan membawa koperasi ke ranah digital. Maka ada target di tahun 2021 ini kan ada target 100 koperasi modern gitu. Nah, DIY bagaimana? Tahun ini kami membawa sistem kurasi juga ini. Ada tereliminasi, ada 15 koperasi yang embrio modern.
Dalam arti di sini kan membawa di saat pandemi kok seperti ini. Justru di saat pandemi ini kita berbenah bareng-bareng dari sisi SDM-nya, dari sisi sistem yang ada di sana gitu. Nah, Koperasi modern itu bentuknya artinya mereka sudah semuanya diakses secara digital atau seperti apa, Ibu? arahnya seperti itu. Jadi kan mereka juga sekarang kan kalau dulu ada kegambangannya. Sebetulnya saat kita RAT yang setiap tahun harus dilakukan minimal sekali, itu kan harus ketemu. Mungkin di situ RAT ketemu kongkong gitu ya, Bu ya. Tapi ini kan juga bisa dilakukan secara online. Satu itu, yang kedua kalau anggota koperasi ini kalau dulu kan ada cap jempol, ini sekarang juga bisa didaftarkan secara elektronik. Jadi ini kan kemudahan, sebetulnya sistem ini hanya tools ya, tapi bagaimana mengisi sistem itu kan tergantung kita. Tadi tool dalam rangka kemudahan, akuntabilitas, area publik juga bisa mengakses ini, dan dari di Sibakul kita juga masukkan di dalam sistem kita jumlah koperasi yang ada di DIY dan kita petakan sebetulnya kondisi koperasinya, dan kami juga bangun lagi sekarang inovasi untuk ke klinik koperasi. Klinik koperasi itu kan kalau Mbak Agnes ke klinik itu belum tentu kalau sakit kan gitu. Biar cantik mungkin ke klinik kecantikan. Nah, biar glowing. Biar glowing gitu. Koperasinya biar glowing ya Pak. Nah, gitu. Maka ini sebetulnya kan butuh sebuah dinamika ini harus kita ikuti dari sisi fungsi kita selaku pembinanya gitu. Baik, dan ini terus dilakukan artinya juga dari koperasi-koperasi ini harus terus belajar mengakses digital itu, memanfaatkan, mereka meningkatkan kapasitas. Kalau untuk koneksi sekarang itu kan ada beberapa DIY itu kan kadang-kadang ada beberapa daerah masih blank spot seperti itu ya Ibu ya. Nah itu gimana mengatasinya Bu? Tadi kita bicara terhadap digital ya. Memang kan kita juga sudah ada ini Kominfo ya, Kominfo. Bagaimana sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY ini kan sudah menyasar ke seluruh desa ya. Tapi kan lagi-lagi kalau seluruh desa sudah oke, masyarakat ini dusun kula dereng. Nah, ini kan terus kembang. Tapi kan ini juga sudah berbenah, wifi ini sudah sampai ke desa-desa, dalam arti saat apapun sekarang ini saat kita akan legalitas, saat mendaftar di koperasi, mendirikan koperasi sekarang ada kemudahan dengan PP 7 ya, dengan Undang-Undang 11 itu kan yang tadinya 20 orang sekarang 7 orang aja sudah masuk gitu. 9 orang aja masuk gitu. Nah, koperasinya diarahkan ke multi pihak, dalam arti tidak fungsional. Kalau koperasinya ini bengkel semua, yuk bengkel semua. Tapi saat bengkel berkumpul ada 9, yuk ini. Tapi ada pelenggahnya ya, ini juga menjadi anggota dalam klaster konsumen. Saat ini menjadi supplier dari ini bisa. Jadi inilah kepastian rantai pasok ini kan terjadi di sini gitu. Baik. Jadi semua fasilitas media sudah dimaksimalkan. Harapannya itu tadi bisa terus diakses untuk koperasi-koperasi agar bisa mengalami pemulihan ekonomi, bahkan bisa bertumbuh. Nah, saya ke Ibu Rita nih terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Ini kan berbicara juga tentang anggaran, penyerapan anggaran untuk DIY sendiri terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti apa, Ibu? Gini Mbak, kami sebagai Dewan dalam hal ini kita akan berusaha memotivasi, menggerakkan, mengajak dinas-dinas terkait ini agar produktif supaya keterserapan anggaran ini maksimal. Tetapi dalam situasi pandemi ini kita memang dengan banyaknya refocusing kegiatan-kegiatan itu juga akan mempengaruhi keterserapan anggaran. Nah, kami dari Dewan itu mendorong dinas-dinas terkait tidak hanya mitra komisi D saja, tetapi kita berkomunikasi dengan semua komisi agar dinas-dinas ini membuat program-program yang produktif, yang efektif. Misalnya tentang menyangkut koperasi tadi yang dijelaskan Bu Siwi, ada pelatihan pemasaran online. Karena saya yakin belum tentu semua SDM-nya yang berkecimpung di koperasi itu sudah ramah dengan digital. Melek digital itu ya Bu ya. Iya. Masih ada yang masih belum melek digital. Nah, ini perlu pelatihan. Kemudian online ini harus disupport dengan internet. Nah, internet ini tadi disampaikan Kominfo ya. Pemerintah daerah saya yakin bekerja sama dengan jajarannya melalui bupati-bupati. Saya melihat di wilayah-wilayah yang sudah sebutlah agak masuk gitu ya, seperti misalnya di wilayah-wilayah yang
belum perkotaan ya, sudah masuk ke desa-desa, itu sudah banyak program-program tentang pemenuhan fasilitas internet. Tetapi ya karena keterbatasan pasti ya harus sabar, gantian, tapi ini akan dilakukan terus dan kami sebagai Dewan akan mendorong itu. Kemudian mendorong tentang menampilkan budaya-budaya secara daring. Nah ini kan pemberdayaan masyarakat. Dia tampil dengan kesenian kearifan lokalnya di wilayahnya, misalnya jadilan, Mbak. Pedukuhan itu punya jadilan. Di pandemi ini untuk tampil sopo sing arep ndelok, gitu kan? Biayanya juga tinggi. Masyarakat suruh gotong royong juga untuk konsumsi dan lain sebagainya berat. Maka ada program-program dari dana keistimewaan itu masyarakat bisa menampilkan budaya-budaya secara daring, nanti mendapatkan biaya-biaya. Jadi ya tanpa penonton, nanti hanya mengirimkan dia tampil, penontonnya ya mereka-mereka karena dengan dibatasi yang harus menonton gitu. Bahkan ya, kemarin sudah ada diselenggarakan juga beberapa event kebudayaan hybrid Ibu ya, ada yang menyaksikan secara online, namun juga ada yang datang. Ya, kemarin tapi ya tentu, dimulai dengan Sleman itu. Iya, tentunya ada protokol kesehatan juga. Ya. Yang tampil juga harus bergantian setelah tampil mereka pulang gitu. Baik, jadi memang seluruh sektor ini dimaksimalkan agar itu tadi adanya pemulihan perekonomian. Nah, secara bersama-sama ya. Secara bersama-sama, betul. Saya ke Pak Biwur terlebih dahulu. Bapak kalau melihat kondisi di Jogja ini kan herd immunity ini semakin menguat karena adanya vaksinasi sudah 94 sekian %, kemudian yaitu juga protokol kesehatan masih terus dilakukan. Nah, dari sisi Bapak sebagai orang yang berkecimpung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, prediksinya seperti apa sih Pak kondisi pandemi ini? Levelnya kan sudah terus menurun nih Pak. Kedepannya kayak gimana nih Pak? Mungkin bisa dilihat gambarannya untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, prediksi itu akan tergantung pada atau kondisi itu akan tergantung kepada seberapa jauh kita menerapkan atau disiplin protokol kesehatan. Jadi ada yang kemudian itu sudah di bawah kontrol kita ya, vaksinasi itu kan pemerintah yang menyiapkan vaksin dan juga segala sesuatunya. Tetapi kalau sudah kemudian bicara tadi mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi itu kan warga masyarakat lah. Ini yang kemudian akan menentukan seperti apa kurva ke depan ini, dan yang paling penting adalah melalui momentum tahun baru ini, akhir tahun atau Natal dan tahun baru ini. Saya kira ini momentum untuk kemudian kita bisa mengevaluasi juga nanti seberapa kemudian tingkat kedisiplinan, seberapa efektivitas dari vaksinasi dan sebagainya. Baik, nah tidak hanya di bidang pariwisata akan datangnya wisatawan, namun juga ada kegiatan-kegiatan offline yang sudah diselenggarakan seperti sekolah ya Bapak ya? Ya, sekolah juga. Jadi kalau sekolah dan wisata saya kira kita sudah cukup lama mempersiapkan ya. Tapi justru yang kemudian juga perlu waspada adalah terkait aktivitas masyarakat. Karena dari data yang ada, peningkatan kasus akhir-akhir ini justru dari mohon maaf, aktivitas takziah atau pelayatan sosial ya, lebih ke sosial. Ya. Kemudian dari sekolah. Nah, itu yang dan tentu dengan kondisi akhir tahun nanti di mana ada hari raya, ada akhir tahun, pergantian tahun, itu kan menjadi ekspresi orang untuk wah ini pergantian tahun nih. Nah itu yang saya kira juga perlu kemudian seluruh jajaran sampai ke Satgas Desa untuk betul-betul mengawasi itu ya. Memantau aktivitas masyarakat di akhir tahun ini supaya kemudian tidak terjadi peluang atau potensi terjadi penularan. Ya. Jadi memang perlu terus diingatkan. Ini pastinya yang paling dekat dengan masyarakat adalah Satgas ya Bapak, yang terus bisa mengingatkan terkait dengan kegiatan. Ya kita sangat lekat sekali dengan kebudayaan, kebiasaan, takziah, kumpul-kumpul seperti itu. Nah ini pengajian ya Mbak. Ya kan udah kangen, udah lama. Ya, orang mengatakan Jogja itu usia harapan hidup kan tinggi. Iya. Itu karena salah satunya adalah faktor-faktor itu. Betul. Suka arisan, menjadi bahagia ya Pak ya. Kerok-kerok. Tingkat kebahagiaannya tetapi tinggi. dalam situasi sekarang itu harus dimodifikasi nih. Nah, itu jadi dia. supaya kemudian tetap aman. Baik. Nah ini kalau melihat memang banyak sekali upaya-upaya yang harus terus dilakukan terkait dengan pemulihan ekonomi. Mungkin Ibu Siwi bisa menyampaikan kembali komitmen dari Dinas Koperasi dan UKM DIY terkait dengan pemulihan ekonomi supaya itu terus berangsur-angsur pulih, apalagi menjelang ini target akhir tahun Ibu ya.
Kalau kami karena tadi Pak Biworo sudah banyak arahannya, kalau menurut saya arahan ini karena ekonomi ini pasti sejalan dengan protokol kesehatan. Jadi kalau kita sih komitmen dan mari kita sama-sama sukseskan. Kita berkomitmen untuk yang paling penting itu protokol kesehatan harus dijalankan dan ini menjadi sebuah kebutuhan. Di saat ini sudah jalan, pasti ekonomi ini juga akan menggeliat. Kalau kita bicara terhadap apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, bagaimana menumbuhkan, membangkitkan mereka tetap survive. Tapi kalau protokol kesehatan ini nggak dijalankan, ini nggak ada gunanya lagi. Klaster-klaster akan masuk lagi dan akhirnya akan turun lagi. Tapi yang paling penting ayo kita sama-sama protokol kesehatan itu kita tetap harus kita patuhi dan ini memang menjadi sebuah kebutuhan di saat kita protokol kesehatan kita sendiri ini tidak hanya untuk diri kita tapi untuk menjaga orang lain. Baik, artinya untuk mengakses fasilitas-fasilitas termasuk juga tadi hibah itu masih terus bisa dibuka Ibu sejauh ya ini? Kalau hibah segala ini kan kita sudah di penghujung ya, di penghujung ini sudah close ya, kita tinggal kita akan selesaikan gitu. Tapi terkait dengan pembinaan kita nggak ada hentinya karena kan tadi saya sampaikan pembinaan itu bisa sifatnya on class di dalam kelas, tapi kita sendiri kan di sini ada ruang-ruang, kita ada konsultan yang itu bisa tatap muka, bisa ketemu, bisa janjian yang di mana skema mentoring saat ketemu kami punya permasalahan monggo silahkan, maka kami punya tagline di sini ini adalah rumah koperasi dan UMKM, maka silahkan datang dengan pasti juga janjian dulu nanti kan karena teman-teman ini juga tidak hanya di kantor saja, banyak memang kita juga melalui aktivitas yang ada di desa-desa, sering kita diminta untuk mungkin saling sharing, kan ini sharing sama-sama belajar menurut kami ini kan karena kita belum tahu pandemi COVID ini kan di akhir ini saat kita akan bagaimana cara semuanya serba belajar kan ya Pak Bu ya. Oh pakai ini ternyata belum bisa, oh pakai ini, maka kita terus berbenah di saat kita di dalam membangkitkan ekonomi masyarakat dengan bagaimana mendampingi mereka, kita juga terus belajar. Oh dari ini mereka harus ekonominya tetap, maka kami pun dengan konsep free ongkir mereka harus bisa mempunyai aktivitas tapi kita fasilitasinya pemasaran dengan free ongkir dan di situ ada edukasi. Satu terkait dengan transaksi sekarang kan kita arahkan cashless, dompet digital gitu. Maka kami pun melakukan itu. Nah, pembinaan itu enggak henti, bukan berarti Desember habis anggarannya ya. Ini enggak, kita tetap kita jalankan. Artinya akan ada program-program baru juga yang akan diterapkan di tahun depan ini nantinya Ibu ya. Ya, pasti dengan konsep kita tahun depan tetap mengarah bagaimana transformasi digital untuk koperasi dan UMKM melalui Sibakul tentunya gitu. Data itu paling penting, begitu juga langsung kami nanti akan arahkan bagaimana koperasi modernnya, bagaimana kita akan kepastian hulu hilir terhadap koperasi dan karena posisi tawar yang ada ini kan kadang kita produktivitas UMKM kalau kita lihat kemarin data yang dari Bappenas itu kan DIY produktivitas UMKM masih rendah. Pasti kita harus kita jawab dong. Apa ini yang menyebabkan rendah? Karena mungkin masih kecil-kecil dalam arti mungkin masih sendiri-sendiri, maka ini ayo kita berkolaborasi. Bagaimana ada kepastian hulu rantai pasoknya jelas dan bagaimana dengan penumbuhan wira-usaha baru menjadi champion-champion yang ini akan mengisi untuk kebangkitan. Karena kan dengan adanya pandemi Covid ini sekarang tambah lagi banyak wira-usaha yang muncul. Betul, gitu. Nah, ini mungkin, maka kita arahkan bagaimana informal menjadi formal. Mereka belum punya legalitas, ada nomor induk berusaha, maka kita arahkan sana. Bagaimana produk-produk yang ada kita akan tingkatkan packagingnya. Packaging ini juga penting karena kan saat mereka di display produknya ini juga menarik. Maka Pemda DIY pun menyiapkan atau memfasilitasi yang ada di pasar Kota Gede di YIA ini kan banyak produk dengan 1.500 meter square ini sekitar 400 UMKM tertampung di sana dan ini masih free belum ditarik karena apa? Kita paham mereka tampil dulu produknya seperti apa sih sebetulnya pasarnya gitu. Harapannya juga nanti setelah banyak penerbangan bisa lebih maksimal Ibu ya. Dengan seperti tadi Pak Biworo harus tertib ya. Nanti kalau saya sudah push tapi nggak tertib seperti Pak Biworo lagi dong. Nah itu dia. Sekaligus mungkin bisa ditanyakan lagi Pak Biworo bisa butuh apa lagi nih, tadi udah ada
Masker peti. Apalagi dia bisa Sudah yang akhir nih, peti itu sudah di penghujung nih. apalagi yang kira-kira bisa disuplai ya. Loh kalau jangan peti ya. Tapi yang kemudian itu bisa tadi mendorong aktivitas ekonomi. Kalau ya. sekarang itu kan kemarin kita juga sinergi ini di saat ada pandemi ini kan banyak masyarakat yang mungkin ekonominya mereka asupannya, maka ada bantuan bentuk bahan baku, maka kami pun bikin pasar komunitas Sibakul. Bahan baku yang dari pertanian, dari perikanan itu juga diproduksi, ini juga ada produknya juga melimpah, maka kita beli dan kita kasihkan bantukan ke koperasi. Belinya juga melalui koperasi produksi yang kelompok-kelompok ini sudah bergabung dalam koperasi. Maka ini kan dalam menguatkan kelembagaannya melalui koperasi, kita share kepada koperasi untuk diproduksi, tidak hanya cabai menjadi cabai dibantukan, tapi cabai dibantukan kepada koperasi pengolah. Nanti akan kita kesepakatan jadi sambal pecel. Jadi mungkin bawang merah itu akan menjadi bawang goreng. Nanti Bu Yanti ini kita paksa beli dong, gitu. Nah, gitu. Nah ini kan siapa sih yang akan meningkatkan kita kapasitas ekonomi kalau bukan kita? Maka kita ada strategi di penghujung ini ada namanya pasar komunitas Sibakul. Produknya bahan bakunya dari kita. Yang mengolah UKM kita, yang membeli minimal kita harus manfaatkan dari sini. Maka kita atur di dalam pasar komunitas Sibakul. Baik, artinya itu butuh nanti kolaborasi juga dengan berbagai pemerintah lain ya Bu ya? Iya, kita pasti dengan pertanian, dengan perikanan. Kita beli 3 ton lele yang itu kita olah menjadi abon lele. Kita beli 3 ton bawang merah kita olah gitu. Kita beli daging ayam kita bikin abon. Abonnya untuk apa? Kemarin kita beli hampir 9 kuintal abon. Ini untuk apa? Kerjasama dengan Dinas Pariwisata saat memberikan bantuan untuk pelaku wisata. Jadi isinya kan biasanya ini ada bahan baku, dan ini juga kita sinergi dengan Basnas gitu kan. Ada juga Basnas bagaimana mereka juga memanfaatkan untuk warung-warung makan yang nanti akan memproduksi atau produk-produk warung ini kan makanan ya, dibantukan kepada anak-anak yang memang membutuhkan. Ini kan bentuk kita di saat ada kesempatan saya nyampaikan, Mbak sudah pakai UMKM saya gitu. Saya hanya memfasilitasi, saya nggak punya tapi menemukan aja mereka. Baik, nah seperti apa nih dari Pak Biworo sendiri kalau dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sinergi-sinergi yang terus dibangun harapannya sih yaitu tadi selain untuk mendukung penurunan level ya kan, kondisi pandemi semakin pulih, tapi juga itu tadi Bapak seperti apa juga dukungan untuk pertumbuhan perekonomian. Ya sekaligus ini menutup podcast kita kali Bapak. Ya, tentu kalau secara langsung terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya itu pada OPD-OPD yang memang mempunyai tugas fungsi di sisi ekonomi ya, tadi ada pariwisata, ada koperasi, UMKM, ada tenaga kerja, macam-macam itulah. Tentu kalau kami pada konteks Satgas Covid ya tadi untuk memastikan bahwa ruang itu tersedia. Dalam arti kasus itu melandai ya. Sehingga kemudian ruang untuk aktivitas, untuk pergerakan itu bisa semakin tumbuh. Saya kira itu yang menjadi penting. Jadi kalau kami pesen sekarang kasus melandai ya. Tapi jangan kemudian kita abai. Ya. Dan mari kita gunakan akhir tahun ini sebagai momentum untuk ekonomi bisa bergeliat kembali, tapi tetap dalam prokes yang ketat. Nah itu dia, prokesnya tetap dilakukan dengan ketat, dengan ketentuan-ketentuan dari supaya pemerintah. Supaya tidak efeknya nanti di bulan Januari Februari ya. Iya, harapannya sih tidak ya Pak, sampai adanya gelombang-gelombang baru dengan varian baru, apapun itu kita harapannya itu tadi tetap ada pertumbuhan perekonomi tapi protokol kesehatannya tetap dilakukan. Nah mungkin yang terakhir motivasi Ibu dari Ibu Rita ini terkait dengan kondisi pemulihan ekonomi saat ini bisa disampaikan monggo. Ya, saya memotivasi diri sendiri, mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman yang lain. Karena nanti kalau masing-masing diri sendiri itu memotivasi dirinya, nanti akan menjadi suatu gerakan yang bersama-sama gitu. Jadi kalau saya mulai dengan satu belanja di tetangga, kemudian belanja produk-produk lokal. Kadang-kadang kita ini bukan ingin itu, tetapi karena masyarakat menjual itu, maka saya berusaha beli. Seperti itu ya. Kalau ini dilakukan banyak orang, maka
perekonomian di dusun-dusun, di kampung-kampung itu pasti akan tumbuh. Masyarakat akan berdaya. Jadi mari belanja di tetangga, belanja produk-produk lokal, itu ajakan saya untuk semuanya. Baik. Ibu Siwi mungkin sebagai closing statement harapannya di kondisi pemulihan ekonomi khususnya untuk koperasi seperti apa Ibu? Koperasi ini kita tingkatkan pondasi kita, kelembagaannya. Jadi kita kuatkan di dalam kelembagaan potensi koperasinya. Kita ini rohnya kan tetap bagaimana kita tetap harus membawa jati diri koperasi kita. Jadi ini yang paling penting, kita harus paham, kita angkat koperasi ini kan rohnya memang bagaimana gotong royong, kolaborasi yang sekarang kan ditekankan. Sekarang ini bukan daya saing tapi daya saling. Itulah roh koperasi, bagaimana jati diri koperasi ini benar-benar kita terapkan lah, masuk di dalam jiwa kita gitu. Iya, baik. Jadi banyak sekali upaya, strategi, skema yang sudah dilakukan, fasilitas. Harapannya ini semua bisa diwujudkan, bisa disambut baik untuk para pelaku usaha agar itu tadi pertumbuhan dan juga pemulihan ekonomi dapat terwujud. Demikian. Ya. Terima kasih Bu Siwi, Ibu Rita dan juga Pak Biworo. Terima kasih untuk sama-sama, Mbak. Obrolan kita kali ini di podcast Angkat Koper. Obrolan singkat tentang koperasi dengan tema pemulihan ekonomi di kondisi pandemi. Saya undur diri dulu, sampai ketemu di podcast berikutnya.